Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi ke channel ini, channel yang akan menceritakan berbagai pengalaman horor. Dan pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan cerita dari Freddy Aspir tentang bagaimana orang ini udah baik banget minjemin duit ke temennya, tapi orang ini malah disantet sama temennya itu yang ngutang. Dan gimana keseruan ceritanya? Lu subscribe dulu channel ini supaya gue semangat bikin videonya. Dan tidak lupa juga, buat lu yang punya pengalaman horor atau ingin menjadi narasumber, silakan DM Instagram gue atau kirim email pengalaman horor lu di email di bawah ini untuk gue upload di channel ini. Dan buat kalian, siapin nih ruangan yang enak, yang gelap, sambil nyeduh kopi atau teh dan ubi goreng buat nemenin cerita ini. Oke, langsung saja cerita horor dimulai. Cerita ini dimulai pada tahun 2019. Pekerjaan yang mulai langka di kampung halaman membuat Dedi dan istrinya Mariska harus mencari peruntungan di luar kota. Singkat cerita, Dedi mendapatkan pekerjaan proyek pengurukan lahan yang akan digunakan sebagai salah satu perumahan di salah satu kota besar di Jawa Barat. Berbekal niat kerja agar dapur tetap ngebul, Dedi menerima proyek untuk mengawasi pengurukan tersebut. Nah, si Dedi ini benar-benar asing dengan lingkungan proyeknya. Nyaris nggak ada satupun yang dikenalnya kecuali Kusnadi, kakak sepupu istrinya yang memberinya pekerjaan itu. Singkat cerita, ada salah seorang pengawas proyek yang akhirnya menjadi teman dekat si Dedi selama mengawasi proyek tersebut. Sebut saja namanya Martin. Nasibnya sama seperti Dedi, seorang perantauan asal salah satu kota di Jawa Tengah yang mencari peruntungan bekerja di luar kota. Nah, karena merasa sebagai sama-sama perantau, Dedi mulai cepat akrab nih sama si Martin. Martin juga sering menjemput Dedi sebelum berangkat kerja, dan begitu juga sebaliknya, Dedi juga sering menjemput Martin. Nggak jarang juga mereka saling pinjam uang ketika salah satu sedang nggak ada. Sampai kemudian suatu waktu Martin mendatangi Dedi. Dan Martin ngomong gini, "Bro, sorry, gua mau ngerepotin lagi." Langsung dijawab sama Dedi, "Kenapa bro? Kalau bisa gua bantu, pasti gua bantu." Martin sambil menggaruk-garuk kepalanya, dia bisikin Dedi jika dia sedang membutuhkan uang untuk modal menikah sekitar 40 juta. Singkat cerita, karena udah terlanjur percaya, Martin langsung dikasih pinjam nih sama Dedi. Kalau kata Dedi begini, "Nanti makan siang bareng gua, ikut ke bank. Sekalian kita makan siang bareng." Dan siang itu Dedi meminjami Martin uang. Martin juga berjanji akan mengembalikan uang itu sebulan lagi setelah acara nikahannya selesai. Dan Dedi seperti menepuk-nepuk pundak temannya itu supaya dia nggak usah khawatir soal uangnya itu. Dan singkat cerita nih, 1 bulan berlalu sejak pinjaman itu, Martin kembali lagi dari cuti nikahnya dan bekerja lagi. Tapi Dedi melihat perubahan sikap Martin sejak kembali dari kampung. Martin sudah jarang main ke rumah Dedi. Dan di proyek juga, Martin juga seperti tampak menghindar. Waktu itu Dedi sempat menunggu di parkiran hanya untuk menemui Martin. Tapi lagi-lagi Martin cuma senyum doang terus pergi. Nah, Dedi kan bingung nih dengan perilaku si Martin. Dan singkat cerita, satu hari itu Dedi mendapat telepon dari kampungnya kalau anaknya itu sedang membutuhkan biaya untuk sekolah. Ditambah lagi orang tua kandungnya itu membutuhkan kendaraan untuk mengantar jemput anaknya Dedi. Pas benar, proyek saat itu belum pencairan. Dedi akhirnya berusaha ketemu si Martin di rumahnya buat menagih utang. Dan singkat cerita, Dedi mencoba berbicara baik-baik, tapi nggak disangka-sangka
Martin malah marah-marah dan bilang begini, "Kalau gue punya duit pasti gue bayar. Proyek aja belum cair, mau bayar pakai apa?" Dedi kan kaget dengan reaksi Martin nih. Karena dia merasa benar, Dedi ikut marah. Dia memberi batas waktu kepada Martin 1 minggu, terus pergi tanpa mengucap salam. Martin terlihat kayak benci gitu sama Dedi yang naik motor sambil menggeber-geber motornya. Pas kejadian itu, persahabatan keduanya nggak sama seperti yang kemarin-kemarin. Kalau ketemu di proyek, Martin juga menunjukkan muka sinisnya sama si Dedi. Begitu juga si Dedi, kayak marah juga sama si Martin. Pernah sekali saat kendaraannya berpapasan dengan Martin, Dedi ini nggak sengaja teriak, 4 hari lagi utangnya dibayar. Sampai kemudian hari ke-6 setelah kejadian penagihan, Dedi nggak sengaja berpapasan dengan Martin. Nggak seperti biasanya, raut wajah Martin tampaknya bersahabat gitu. Dan Martin juga bilang begini, "Uangnya besok ya bro, nanti gua antar ke rumah lo." Dedi kan merasa heran nih, tapi akhirnya Dedi membalas senyum temannya itu. Sore harinya ketika Dedi sampai di depan rumah kontrakan, istrinya Dedi bilang kalau Martin itu sempat mampir. "Dia kesini nyari kamu mas, memangnya kamu gak ke proyek?" Dijawab sama si Dedi, "Kan tadi aku siang ketemu dek, kok bisa nyari aku di sini?" Mariska cuma menggeleng-geleng doang dan menjawab, "Iya, tadi dia kesini bawa kresek hitam. Aku pikir mau ditaruh di sini, ternyata dibawa lagi." Dedi yang masih bingung lalu masuk ke dalam rumah dan dia mencoba menelpon Martin. Tapi nomor teleponnya tuh nggak aktif, dikirim WA juga nggak aktif. Selepas maghrib, Dedi merasakan tubuhnya nih kayak masuk angin berat gitu. Dia sempat meminta Mariska, istrinya nih, buat dibikinin wedang jahe, lalu tidurlah dia di kamar. Di atas kasur, Dedi merasa tubuhnya mendadak berat, tapi lama-lama dia tertidur. Dan pas tidur itu dia mimpi. Dedi merasa masih berada di dalam kamarnya nih. Di dalam mimpi itu, Dedi melihat ada sosok besar yang sedang duduk di sampingnya. Sosok itu kayak membelakangi Dedi gitu. Tiba-tiba kepala sosok itu nengok ke wajahnya Dedi itu. Terus wajahnya dilihat hitam legam. Cuma kayak 2 bola matanya ini yang putihnya kelihatan, hitamnya enggak gitu. Sosok itu lalu berdiri dan melompat ke dadanya Dedi. Dedi ingin berontak nih ya, tapi tubuhnya tuh merasa seperti nggak bisa digerakin. Mulutnya juga berusaha teriak, tapi nggak keluar suaranya. Sosok itu terus mendelik sambil mendekatkan mukanya ke muka Dedi. Sesaat kemudian Dedi bangun dari tidurnya. Tubuhnya merasa panas banget. Lampu kamarnya kan dimatiin nih. Jadi cuma sedikit aja cahaya yang masuk dari pintu kamarnya itu yang kebuka. Dedi juga masih bingung mencari-cari istrinya. Dia berusaha memanggil istrinya, tapi suaranya kayak ketahan gitu. Dan matanya juga nggak sengaja melihat wujud besar yang sedang berdiri di belakang pintu. Badannya sama gedenya sama yang di mimpinya tadi itu. Sosok bertubuh besar dengan rambut panjang perlahan mendekat ke arah Dedi. Terus Dedi mencoba menggapai-gapai tangannya apa aja yang bisa dia pegang. Dan telunjuknya lalu menyentuh gelas wedang jahe dingin yang ada di meja itu. Terus ditarik sampai gelasnya jatuh. Sosok itu nyaris menyentuh tubuh si Dedi. Tapi pas mau disentuh, pas mau dipegang nih, untungnya istrinya datang terus nyalain lampu gitu. Dan bilang, "Kok gelasnya dipecahkan mas?" Dedi sambil menarik nafas dan bersandar kayak ke ujung ranjang gitu ya. Mariska terus memegang dahinya Dedi nih yang keringetan nih ya, panas banget nih ya. "Besok kita periksa ya mas." Terus Dedi cuma bisa mengangguk dong itu pelan. Esoknya kondisi Dedi semakin parah. Bahkan buat naik ke atas motor, kakinya aja nih nggak kuat. Dan akhirnya juga Mariska nih istrinya Dedi meminta bantuan tetangga untuk mengantarnya ke klinik. Di klinik juga dokter tidak mendiagnosa Dedi ini terkena tipes dan diminta untuk rawat inap.
Tapi Dedi nggak mau. Dia memilih beristirahat di rumah. Karena sejak saat masuk area klinik, Dedi melihat banyak pasien yang berdiri kayak pucat. Beberapa dilihatnya juga punya luka kayak mangap gitu di tubuhnya. Tapi mereka tetap diri dan tatapannya itu kosong gitu. Lalu Dedi memberitahu istrinya, "Aku istirahat di rumah aja, Dek. Nanti mintakan saja suratnya ke dokter." Akhirnya Dedi dirawat inap di rumah. Mariska mencoba menghubungi Martin, tapi lagi-lagi ponselnya nggak aktif. Pas nganterin surat ke proyek juga nih, Mariska sebenarnya sempat melihat Martin, tapi si Martin itu justru berjalan kayak menjauh gitu. Di rumah, Dedi hanya bisa berbaring saja. Kaki dan tubuhnya kayak lemes banget gitu. Mariska masih nganterin surat ke proyek dan belum pulang. Pas menjelang maghrib, hujan nih tiba-tiba turun deras. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Dedi yang setengah tertidur bangun gara-gara suara jendela. Jadi bingkai jendela terbuka dan tertutup terkena angin. Dedi mau bangun buat nutup jendela, tapi badannya nggak kuat. Lampu-lampu di rumah juga belum menyala karena istrinya belum pulang. Dedi mencoba memaksa tubuhnya nih yang mulai terasa sakit buat turun dari kasur. Baru setengah aja kakinya turun, suara jendela nih berhenti berbunyi gitu. Dedi langsung ngeliat ke arah jendela yang remang-remang masih kelihatan sosok yang sempat muncul di mimpinya itu dan berdiri di luar jendela. Tubuhnya legam dengan rambutnya kasar, panjang sama kayak badannya. Jadi rambut sama badannya nih sama panjangnya gitu. Tangan itu lalu masuk ke dalam kamar, menyusul pelan-pelan semua anggota badannya nih kayak menyusut terus masuk ke dalam jendela gitu. Dan tangan Dedi nih langsung kayak mencengkeram spray yang di badannya itu, terus Dedi langsung jatuh ke belakang dan makhluk itu mendekati tubuhnya Dedi, terus ditindihin tuh si Dedi. Tangannya mencengkeram dada Dedi sambil mengucapkan bahasa yang nggak dimengerti. Dedi juga merasakan panas dan perih di sekujur dadanya ketika jari-jari makhluk itu mulai menekan. Gak lama kemudian terus Dedi pingsan. Sekitar pukul 11 malam Dedi baru tersadar. Di depannya sudah ada beberapa tetangga kontrakan yang tampak berkeringat. Dan Dedi juga bingung. Dia melihat di depan pintu ada istrinya yang sedang berbicara dengan ketua RT. Dan seluruh kamarnya juga berantakan. Lalu tetangga kontrakannya, sebut saja Effendi, bilang ke Mariska, "Dia sudah bangun bu si Dedi." Dah, Mariska yang ada di depan kamar nih langsung lari masuk menuju Dedi. Sebenarnya Dedi juga ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hanya keluar kecil dan serak gitu. Mariska terus menyodorkan gelas kecil yang berisi air putih dan diminumlah sama si Dedi. Setelah tetangganya pulang satu persatu, Mariska yang matanya sembab menceritakan kalau Dedi itu kesurupan dan semua barang di kamarnya dibanting. Karena tetangga sebelah mendengar suara berisik nih, dia lalu berusaha masuk ke dalam rumah itu, rumah kontrakan si Dedi. Begitu sampai kamar, tetangga itu hanya melihat kegelapan. Lalu tiba-tiba dia disergap oleh Dedi yang langsung berusaha mencekiknya. Tetangga itu langsung berteriak-teriak dan mengundang tetangga lainnya masuk. Terus Dedi cuma menggeleng-geleng kepalanya doang nih menanggapi cerita istrinya. Semua kejadian terasa begitu cepat dan nyata. Malam itu Pak RT dan tetangga sebelah kontrakan juga begadang sambil ikut menungguin si Dedi. Dan Dedi bilang ke istrinya, "Dek, aku jangan ditinggal-tinggal lagi ya sampai sembuh." Mariska mengangguk mendengarkan permintaan suaminya itu. Setelah kejadian itu, kondisi Dedi semakin memburuk. Kakinya benar-benar nggak bisa digerakin. Bahkan buat buang air kecil aja, Dedi ini menggunakan pispot dari atas kasur. Pas diberi makan juga Dedi selalu memuntahkan makanannya gitu. Setiap disuapin makanan itu masuk, tapi nggak lama itu semuanya dimuntahin gitu. Mariska juga pernah melihat ada serabut mirip lumut berwarna hitam pekat di antara muntahannya si Dedi itu.
Padahal waktu itu Mariska cuma menyuapinya dengan buburnya tanpa lauk. Karena kondisinya yang semakin lemah, Dedi akhirnya dipasangi selang infus di dalam kamar. Dedi sempat dibawa ke rumah sakit, tapi lagi-lagi dokter enggak menemukan ada penyakit aneh setelah memeriksa si Dedi. Semua tubuhnya ini normal. Dokter pun hanya memberikan vitamin itu melalui infus. Seharusnya Dedi menginap selama 4 malam, tapi di malam kedua Dedi terpaksa pulang. Saat itu Mariska sedang keluar untuk membeli beberapa keperluan. Dedi ini ditinggal sendiri di dalam ruangan itu. Kebetulan tiba waktu menjelang jam bersih-bersih ruangan. Jadi semua hordeng nih pembatas pasien dibuka, sehingga Dedi saling melihat pasiennya satu sama lain. Dedi yang gak bisa banyak bergerak, hanya bisa saling melirik matanya aja gitu. Jadi di ruangan ini cuma ada 2 pasien yang dijaga sama keluarganya. Di depan ranjangnya, Dedi melihat ada pasien kakek tua yang melihat ke arahnya. Kakek itu duduk bersender di dinding ruangan, dan kakek itu langsung menunjuk ke arah Dedi. Spontan Dedi langsung menengokkan, dan lagi-lagi Dedi melihat sosok hitam berambut panjang itu yang ditemui di rumahnya ngikutin dia ke rumah sakit. Karena cahaya yang cukup terang, Dedi bisa melihat jelas makhluk itu berdiri di antara ranjangnya dan pasien di sampingnya. Kali ini makhluk itu nggak sendirian, ada 2 makhluk lainnya yang berdiri di sampingnya. Bentuknya nyaris sama, yang satu kurus tinggi dan yang satu lagi lebih kecil. Makhluk hitam besar itu mendekati Dedi. Mulutnya terbuka seperti ingin berbicara. Dedi pun langsung melotot ketakutan dan berusaha mundur. Tapi tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Mulut makhluk itu mangap seperti ditutupi serabut. Terus tangannya kayak menarik-narik selang infus gitu. 2 makhluk lainnya tiba-tiba sudah duduk di atas kaki dan perut si Dedi. Dedi berusaha berteriak, tapi suaranya kayak tertahan. Dan urat tubuh si Dedi itu menegang, menahan sakit dan ketakutan. Nggak lama, 2 orang perawat berlari ke arah Dedi dan memegangi tubuhnya. Dan Dedi pun kembali pingsan. Pas bangun, dia sudah berada di ruangan isolasi. Mariska dan kakak sepupunya, Kusnadi, ada di sebelahnya bersama seorang dokter. Dedi masih merasakan kepalanya pusing. Dari obrolan dokter, Dedi mendengar jika dirinya tadi melepas jarum infus dengan paksa. Pasien yang lain juga melihat kejadian ini ketakutan. Apalagi kata pasien-pasien yang lain, Dedi sempat menusuk-nusukan jarum infus ke tangannya. Malam itu, Dedi terpaksa pulang karena biaya untuk pindah ke ruangan khusus cukup tinggi. Mariska memilih untuk membiarkan Dedi dirawat jalan di rumah, sekaligus untuk mengurangi biaya pengeluaran. Mulai kejadian di rumah sakit, Mariska hampir nggak pernah meninggalkan si Dedi. Karena setiap kali ditinggal, Dedi seperti orang ketakutan. Matanya menengok ke kanan dan ke kiri sambil menggerem. Seminggu berjalan, kondisi Dedi semakin memprihatinkan. Tubuhnya benar-benar kurus. Mariska mulai kesulitan membedakan antara Dedi dalam keadaan bangun atau tertidur. Matanya hanya menatap ke atas dengan mulut yang sesekali menganga dan menutup. Mariska pernah mencoba mendatangi Martin untuk menagih hutang karena kondisi keuangan sudah semakin menipis. Mariska menitipkan Dedi kepada tetangganya lalu pergi ke proyek. Tapi bukannya simpati, Martin malah berusaha seperti nggak peduli. Dan Martin bilang ke Mariska, nanti kalau si Dedi udah sembuh baru aku bayar hutangnya. Kok malah istrinya yang nagih? Dan hari itu juga Mariska pulang dengan tangan kosong. Hatinya memendam amarah sekaligus kecurigaan kepada si Martin. Karena selama ini setahu dia Martin dan suaminya ini sangat dekat. Singkat cerita, sampai hari ke-20 setelah awal sakit, Dedi sudah seperti mayat hidup. Hampir seharian tidak ada gerakan dari tubuhnya, kecuali dadanya Dedi yang naik turun lemah gitu. Orang tua Dedi akhirnya ikut datang dan menjenguk bersama anaknya.
Mereka mengajak paman Dedi yang bernama Muhtar. Begitu datang melihat kondisi si Dedi, Muhtar yang di kampung kelahiran sering mengobati orang-orang sakit dengan cara alternatif, langsung membuang ludah. Dia lalu mengambil wudhu dan melakukan sholat hajat. Setelah itu Muhtar mengumpulkan orang tua Dedi dan Mariska. Di dalam kamar gantian orang tua Mariska yang menjaga Dedi. Lalu Muhtar bilang begini, "Dedi sepertinya kena gangguan parah." Dan langsung dijawab sama orang tuanya, "Obati saja sebisamu, saya akan nurut." Mariska dan ibu Dedi sependapat. Akhirnya malam itu juga Mariska diminta mengumumkan jika Dedi dalam sakaratul maut. Semua orang mengenal Dedi, terutama teman-teman proyek, dikabari agar berkenan datang ke rumahnya. Singkat cerita, 15 menit setelah itu disampaikan, satu persatu orang datang. Gak sampai 1 jam, ada kurang lebih 30-an orang yang memenuhi kontrakannya Dedi. Sebagian besar teman-teman proyeknya. Di antara orang-orang itu, Mariska melihat ada Martin yang datang dengan baju kokoh. Martin terlihat penasaran melihat kondisi si Dedi. Matanya melihat dari sela-sela tamu yang memenuhi kamar. Tubuh Dedi juga sudah ditutup dengan kain jarik oleh Mukhtar. Di samping-sampingnya ditutupi kain jarik yang dibentangkan dan mereka yang datang tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah semua tamu berkumpul, Mukhtar mengajak mereka untuk berdoa bersama di ruang tengah. Masing-masing tamu diberi segelas air putih yang kata Mukhtar digunakan untuk menampung doa. Para tamu juga sempat bingung, tapi Mukhtar beralasan jika ini sudah menjadi adat di desanya si Dedi. 30 menit kemudian setelah berdoa, tamu-tamu akhirnya mulai pulang. Mukhtar menyuruh ibu Dedi mengumpulkan air itu ke wadah baskom. Martin pulang bersama dengan orang-orang itu. Berulang kali dia kayak mencuri pandang ke arah tubuhnya si Dedi yang ditutupi kain itu. Setelah semua tamu pulang, Mukhtar akhirnya memanggil ayahnya Dedi untuk menemaninya masuk ke dalam kamar. Air yang sudah diwadahi baskom dibawa masuk ke dalam kamar dan Mukhtar lalu mematikan lampu. Dan 2 batang lilin yang dibawa langsung dinyalakan di samping kasurnya si Dedi. Mukhtar kemudian tampak mulai berdoa. Ayah Dedi yang menemani di sampingnya sambil menunggu perintah dari Mukhtar. Cahaya 2 batang lilin menerangi seperempat kamar. Mukhtar kemudian tampak mulai berdoa. Ayah Dedi menemani di sampingnya sambil menunggu perintah dari Mukhtar. Ayah Dedi beberapa kali menguap saking lamanya menunggu. Mata ayah Dedi nyaris terpejam ketika menyadari ternyata ada sesosok makhluk bertubuh besar yang sudah duduk di atas kasur. Sosok itu seperti sedang menunggu tubuhnya Dedi. Dan ayah Dedi mulai merasa nggak nyaman. Di sampingnya juga Mukhtar masih menunduk sambil membuka telapak tangan. Terasa sekali aura kamar menjadi lebih pekat ketika sosok itu muncul. Ayah Dedi nggak bisa melihat jelas wajah makhluk itu, tapi kepalanya terlihat lebih besar dari ukuran manusia normal. Dengan rambut yang mirip sapu ijuk yang panjang. Lalu kain jarik yang dibentangkannya menutupi tubuh Dedi tiba-tiba seperti bergerak di dalam. Mukhtar tiba-tiba menghentikan doanya dan bilang, "Baskomnya Mas, bawa ke sini." Ayah Dedi langsung mengangkat baskomnya yang ada di sampingnya. Mukhtar membuka kain yang sebelumnya menutupi Dedi yang sedang terbaring. Lalu ayahnya Dedi kaget dan hampir berteriak menjatuhkan baskom karena dia melihat ada seekor ular yang sedang melilit di perut anaknya dan melihat seekor buaya yang sedang mencakar-cakar dadanya si Dedi. Lalu Mukhtar buru-buru mengambil baskom itu. Wajah Dedi yang sedang menganga kosong. Gak menunggu lama, Mukhtar langsung menyiramkan air dari baskom itu ke tubuhnya si Dedi. Begitu air menyentuh tubuhnya Dedi, sosok ular dan buaya yang tadinya membekap tubuh Dedi langsung kendor dan melepaskan lilitannya dan langsung mengejang kaku itu makhluk yang tadi itu. Begitu juga buaya yang berguling menjauhi tubuh si Dedi.
Sosok hitam yang tadinya hanya duduk mendadak berdiri mengambil dua hewan itu. Dia kelihatan marah dan mendekati Mukhtar. Dengan sigap, Mukhtar lalu mendahului mendorong sosok itu sampai terpental ke belakang. Dan sosok itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak bisa diartikan. Mukhtar seperti tak mendengarkan kompromi. Dia terus mendorong sosok itu sampai akhirnya menghilang di kegelapan kamar sambil diiringi dengan percikan api. Tubuh ayah Dedi langsung tertunduk lemas setelah makhluk itu hilang. Setelah kejadian itu, Mukhtar bangun dan menghidupkan lampu kamar. Begitu lampu menyala, ayah Dedi melihat anaknya tampak bernafas dengan normal. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri, seperti orang bingung. Setelah kejadian itu, kondisi Dedi perlahan mulai membaik. Sampai cerita ini ditulis, dia masih dalam tahap penyembuhan karena sudah terlalu lama enggak makan dan hanya berbaring di atas ranjang. Dan kabarnya, Dedi langsung pindah ke kontrakan yang lain. Mukhtar yang mengobati Dedi menceritakan jika memang ada salah satu temannya yang mengirimkan teluh atau santet agar dirinya sakit bahkan meninggal. Dan setelah mendengar ceritanya si Dedi, Mukhtar meminta agar Dedi ini mengikhlaskan saja hutangnya karena dia tak menjamin si pengirim teluh ini akan diam setelah peristiwa ini dan setelah mengetahui kalau Dedi ini udah perlahan membaik. Gimana guys ceritanya? Di cerita ini juga sebenarnya kita banyak mengambil pelajaran tentang bagaimana kita menjalin hubungan pertemanan yang baik. Dan di dalam agama juga kita kalau mau tahu sifat seseorang, kita harus berurusan uang dengannya. Kalau urusan uang itu lancar, berarti dia itu punya sifat yang baik. Tapi kalau sebaliknya, dia punya urusan uang yang gak lancar, berarti orang itu belum baik. Dan sampai sini dulu videonya. Kalau lu suka video ini, silahkan di subscribe, like, dan komen biar gue semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.